Dalam era globalisasi yang semakin berkembang, pendidikan memegang peranan penting sebagai kunci kemajuan suatu bangsa. Keberhasilan pendidikan tidak terlepas dari sistem pengelolaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam manajemen pendidikan atau sumber daya manusia yang biasa kita kenal dengan manajemen pendidik dan kependidikan. Manajemen pendidikan yang baik tentunya akan menghasilkan pembelajaran yang kondusif. Sementara itu, manajemen pendidikan dan kependidikan atau sumber daya manusia yang tepat akan menghasilkan guru yang profesional dan berkualitas. Kedua aspek ini saling terkait, menjadi kesatuan dan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan yang unggul, berdaya saing kuat, serta mampu menjawab tantangan zaman. Pengelolaan yang tepat tidak hanya akan mengoptimalkan proses pembelajaran, akan tetapi juga memastikan setiap komponen dalam sistem pendidikan tersebut dapat berfungsi secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang komponen atau aspek yang ada di dalam manajemen pendidik dan kependidikan, kita harus ketahui dulu apa itu definisi dari manajemen pendidik dan kependidikan atau biasa kita kenal dengan manajemen sumber daya manusia. Menurut Sulistyorini, manajemen pendidik dan kependidikan yaitu proses penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan individu, baik itu tenaga pendidik maupun kependidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Ugaya dan Sismiati juga menyatakan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan yaitu kegiatan mengelola personal pendidik dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan yaitu suatu proses penataan atau pengelolaan secara personal terkait individu pendidik dalam melaksanakan tugas sesuai fungsinya untuk mencapai tujuan pendidikan agar optimal. Di dalam manajemen pendidik dan kependidikan terdapat 7 aspek yang tercakup. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana perencanaan ini terkait dengan analisis kebutuhan pegawai, penyusunan kualifikasi, rekrutmen dan seleksi, serta penempatan sesuai kompetensi. Di dalam perencanaan ini tentunya sebagai awal untuk merekrut guru yang berkualitas. Tentunya kepala sekolah atau lembaga harus mengetahui dulu kebutuhan pegawai yang dibutuhkan di dalam sekolah tersebut. Yang kedua yaitu adanya penyusunan kualifikasi. Tentunya juga harus sesuai dengan aturan pemerintah yaitu minimal berstandar atau berpendidikan S1 sarjana. Untuk rekrutmen seorang pendidik tentunya harus melalui beberapa seleksi secara bertahap untuk menciptakan atau membentuk guru yang berkualitas. Selain itu, penempatan guru pun atau pendidik harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada kompensasi. Aspek kompensasi atau penggajian merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Kompensasi mencakup segala bentuk imbalan finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai apresiasi atas kontribusi mereka. Yang ketiga ada aspek pembinaan dan pengembangan. Aspek pembinaan dan pengembangan merupakan bagian integral dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pembinaan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta profesionalisme pendidik serta tenaga kependidikan. Melalui program pembinaan dan pengembangan yang komprehensif, lembaga pendidikan dapat memastikan sumber dayanya terus meningkatkan kompetensinya, termotivasi, dan mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas. Dengan demikian, manajemen pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Dan yang keempat, ada aspek pengorganisasian. Aspek pengorganisasian merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana struktur organisasi, pembagian tugas, dan koordinasi antar personal diatur dengan baik. Dalam konteks manajemen sumber daya pendidikan, pengorganisasian mencakup beberapa hal, antara lain yang pertama struktur organisasi, kedua pembagian tugas atau job description, kemudian yang ketiga koordinasi antar unit, keempat pengaturan tata kelola penetapan prosedur aturan kebijakan secara internal, dan yang terakhir pelimpahan wewenang, pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan kepada pegawai sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya masing-masing. Pengorganisasian sumber daya yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, saling bersinergi, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan lembaga pendidikan secara optimal. Yang kelima ada aspek konflik. Dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan, aspek pengelolaan konflik juga memegang peranan penting. Konflik dapat terjadi antar individu, kelompok, maupun unit kerja dalam organisasi pendidikan.
Pengelolaan konflik yang tepat akan mencegah dampak negatif dan mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif. Adapun beberapa hal terkait manajemen konflik, yaitu yang pertama, identifikasi sumber konflik untuk mengenali akar permasalahan yang memicu terjadinya konflik. Yang kedua, pencegahan konflik atau upaya preventif. Yang ketiga, resolusi konflik atau penanganan konflik yang bertujuan mencari solusi yang terbaik. Serta yang keempat, manajemen stres untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan mengelola stres akibat konflik yang terjadi. Pengelolaan konflik yang baik tidak hanya meminimalisir dampak negatif, tetapi juga dapat mendorong terjadinya perubahan dan inovasi konstruktif dalam lembaga pendidikan. Dengan demikian, manajemen konflik merupakan kompetensi penting bagi pemimpin pendidikan dalam menciptakan iklim kerja yang positif. Yang keenam, ada aspek penilaian. Aspek penilaian kinerja merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi serta mengukur kontribusi atau prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa komponen penting dalam penilaian kinerja sumber daya manusia dalam pendidikan. Antara lain, yang pertama, penetapan standar kinerja yang menjadi acuan dalam penilaian. Yang kedua, pengumpulan data kinerja terkait pelaksanaan tugas dan sikap. Yang ketiga, umpan balik dan coaching. Yang keempat, penilaian berkala evaluasi secara periodik, bulanan, semester maupun tahunan. Yang kelima, adanya pengakuan dan penghargaan apresiasi. Yang keenam, pengelolaan perencanaan hasil penilaian digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pelatihan, pengembangan karir maupun perencanaan sumber daya manusia ke depan. Melalui sistem penilaian kinerja yang efektif, lembaga pendidikan dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan pegawai, kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depan. Yang ketiga, mendorong motivasi dan produktivitas kerja, kemudian memetakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi, selanjutnya memutuskan pemberian penghargaan atau pembinaan, dan yang terakhir, menjamin transparansi dan keadilan dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan proses monitor dalam evaluasi kritis yang mendukung terciptanya sumber daya manusia pendidikan yang profesional dan berkinerja tinggi. Dan terakhir, ada aspek pemberhentian. Aspek pemberhentian atau terminasi merupakan bagian akhir dari siklus manajemen sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Pemberhentian berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja antara organisasi dengan pendidik maupun tenaga kependidikan. Pengelolaan pemberhentian yang baik tidak hanya melindungi hak pegawai, tetapi juga menjaga reputasi dan keberlangsungan lembaga pendidikan. Dalam manajemen pendidikan dan kependidikan terdapat kurang lebih 6 tujuan secara umum. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik dan kependidikan. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang harmonis. Yang kelima, untuk mengembangkan karir pegawai. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya, dalam manajemen sumber daya manusia, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi pedoman untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Yang pertama yaitu prinsip profesionalitas, di mana menekankan pentingnya keahlian dan kompetensi dalam setiap aspek pekerjaan. Setiap individu dalam organisasi dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etika profesi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan standar kualitas yang optimal. Selanjutnya, yang kedua ada prinsip proporsionalitas, hadir sebagai penyeimbang, di mana pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuannya masing-masing individu. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi organisasi. Selain itu, proporsionalitas juga mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, adanya prinsip transparansi menjadi prinsip krusial dalam menciptakan iklim kerja yang sehat. Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan kemudahan akses terhadap informasi kebijakan sumber daya manusia menciptakan rasa percaya antara manajemen dan pihak karyawan. Hal ini didukung oleh prinsip akuntabilitas, di mana setiap keputusan dan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem pelaporan yang jelas dan evaluasi kinerja yang objektif. Yang keempat, ada prinsip keadilan, merupakan prinsip yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh karyawan tanpa diskriminasi. Sistem penghargaan dan sanksi diterapkan secara adil, serta kesempatan pengembangan karir diberikan secara merata berdasarkan prestasi dan kompetensi. Prinsip ini sangat penting untuk membangun loyalitas dan motivasi karyawan. Selanjutnya, yang kelima ada prinsip demokratis,
di mana menekankan pentingnya partisipasi karyawan atau pendidik dalam pengambilan keputusan dan penghargaan terhadap aspirasi mereka. Prinsip ini juga mencakup komitmen organisasi atau lembaga untuk terus mengembangkan sumber daya manusia secara berkesinambungan. Yang keenam ada prinsip berkelanjutan, di mana dalam manajemen sumber daya manusia merupakan konsep penting yang menekankan pengembangan jangka panjang dan berkesinambungan dalam pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan prinsip berkelanjutan secara konsisten. Ketujuh prinsip ini saling terjalin membentuk fondasi yang kokoh dalam manajemen sumber daya manusia atau pendidik dan kependidikan. Penerapannya secara konsisten akan menciptakan organisasi yang tidak hanya efektif dalam mencapai tujuannya, tetapi juga mampu memelihara kesejahteraan dan pengembangan pendidik di dalam lembaga tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Keberhasilan implementasi prinsip-prinsip tersebut akan tercermin dalam produktivitas yang tinggi, kepuasan kerja yang meningkat, dan berkelanjutan organisasi yang terjamin. Selain prinsip dan tujuan, adapun manfaat dari manajemen pendidik dan kependidikan. Yang pertama yaitu untuk peningkatan mutu pendidikan sebuah lembaga atau organisasi. Yang kedua, adanya kepuasan kerja para pegawai, di sini pendidik atau tenaga kependidikan. Yang ketiga, efektivitas organisasi. Yang keempat, pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Di dalam manajemen pendidik dan kependidikan, juga seorang pendidik dituntut untuk memiliki 4 kompetensi dasar yang saling terintegrasi dan mendukung satu sama lain. Yang pertama ada kompetensi pedagogi, di mana mencakup kemampuan pendidik dalam memahami karakteristik peserta didik, menguasai teori dan prinsip pembelajaran, serta mampu mengembangkan kurikulum dan mengevaluasi hasil pembelajaran secara efektif. Kompetensi ini menjadi fondasi penting bagi pendidik dalam menciptakan proses pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian yang menekankan pada karakter pendidik sebagai teladan bagi peserta didiknya. Seorang pendidik harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kepribadian yang baik akan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang dapat menginspirasi dan mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik secara positif. Yang ketiga yaitu adanya kompetensi sosial yang mengharuskan pendidik mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik atau rekan sejawat, tenaga kependidikan, orang tua, serta masyarakat. Kemampuan ini penting untuk membangun jejaring dan kolaborasi yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan secara lebih luas. Dan yang terakhir yaitu ada kompetensi profesional, yaitu berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Pendidik harus menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi yang diampu, serta mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan. Kompetensi ini memungkinkan pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran secara akurat dan up-to-date kepada peserta didik. Keempat kompetensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam membentuk sosok pendidik yang profesional dan berkualitas. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa kompetensi itu penting? Kompetensi itu penting yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga tersebut. Yang kedua yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai visi misi dari sekolah tersebut. Yang ketiga menghasilkan lulusan tentunya yang berkualitas. Dan yang terakhir meningkatkan profesionalitas pendidik dan kependidikan. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut yaitu pertama mengikuti pendidikan lanjutan, yang kedua banyak mengikuti pelatihan dan workshop terkait pembelajaran atau pendidikan, selanjutnya program sertifikasi, yang keempat melakukan penelitian dan pengembangan diri, yang kelima melakukan kolaborasi antar rekan sejawat dan lembaga, yang keenam melakukan penilaian secara berkala, dan yang terakhir dapat mengikuti program guru penggerak. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan atau biasa kita kenal dengan sumber daya manusia menjadi fondasi penting dan aspek fundamental yang menentukan layanan pendidikan dalam membangun PAUD berkualitas. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia akan tercermin dari tercapainya tujuan pendidikan, berkembangnya potensi anak secara optimal, dan terwujudnya lembaga PAUD yang profesional dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia akan berdampak langsung pada optimalisasi tumbuh kembang anak dan tercapainya pendidikan secara menyeluruh. Demikian materi manajemen pendidikan kependidikan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi guru yang profesional dan berkualitas serta membawa perubahan yang baik dan positif bagi lembaga sekolah kita masing-masing.